Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsunar, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas modul 11A8, yakni koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Adapun sistematika refleksi kita kali ini, yaitu yang pertama simpulan materi, yang kedua pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Mari kita bahas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 4 bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, ketiga kodrat alam dan kodrat saman serta asas trikon, yang keempat budi pekerti. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun adalah pendidikan yang lebih dari sekedar transfer pengetahuan, melainkan membimbing dan membentuk individu secara holistik. Di sini guru dapat diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Seorang petani atau tukang kebun, jika dia menanam benih padi, maka harus dirawat sesuai dengan benih padi tersebut. Begitu pula jika petani menanam jagung, maka jagung tersebut dirawat sebagaimana jagung. Padi tidak bisa dirawat layaknya jagung, jagung pun tidak bisa dirawat layaknya padi. Jadi pada hal seperti ini, padi harus dirawat sesuai dengan kodratnya. Jagung pun seperti itu. Begitu pula anak atau murid kita harus dididik sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan, tetapi kita menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat dari anak didik tersebut. Tugas kita hanya sebagai pendidik atau penuntun. Tugas kita hanya menuntun, mengarahkan, memfasilitasi anak sesuai dengan kodratnya agar tercapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Anak harus dituntun sesuai dengan kodratnya karena anak memiliki kodrat masing-masing. Dalam proses menuntun tersebut,
Ki Hajar Dewantara mengemukakan trilogi pendidikan yang sangat penting untuk kita terapkan, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, di tengah memberi motivasi atau semangat. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ibarat kertas, anak sudah memiliki coretan yang masih samar-samar sehingga perlu ditebalkan. Oleh karena itu, tugas guru menebalkan coretan tersebut agar menjadi jelas dan bermakna. Dalam proses menuntun anak, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Sementara itu kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Selain kodrat alam dan kodrat zaman tadi, kita juga perlu memperhatikan asas trikon, di mana continue, di mana pendidikan terus berlanjut berkesinambungan. Kemudian yang kedua, konvergen, pendidikan mengambil dari berbagai sumber, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, konsentris, di mana pendidikan harus relevan dengan kepribadian bangsa. Walaupun kita mengambil dari berbagai sumber dari luar negeri, tetapi kita harus menyaring bahwa apa yang kita ambil itu relevan dengan kepribadian bangsa kita. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan yang terbaik kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Jadi pendidikan yang menghamba pada anak adalah pendidikan yang dilakukan oleh guru yang sesuai dengan kebutuhan anak. Budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Perpaduan cita, rasa, karsa, dan pekerti menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran hanya sebatas transfer pengetahuan, tidak mengarah secara holistik. Yang ketiga, hanya mengejar ketuntasan materi. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang murid. Yang kelima, tidak memperhatikan aspek sosial budaya. Yang keenam, pembelajaran monoton, tidak kreatif dan inovatif. Yang terakhir, tidak memperhatikan kebutuhan murid. Selanjutnya, apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini? Jadi yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Yang kedua, saya berusaha menuntun anak sesuai dengan kodratnya, minatnya, bakatnya. Yang ketiga,
saya tidak lagi mengejar materi, tapi fokus pada kebutuhan murid, fokus pada materi yang esensial saja. Yang keempat, sumber belajar lebih bervariasi, di mana saya berusaha menyediakan materi-materi pembelajaran yang lebih variatif dan menggunakan pembelajaran abad 21. Yang terakhir, pendidikan saya lakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Mana di sini saya lebih memperhatikan nilai-nilai sosial budaya, kemudian penggunaan media-media pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dapat segera saya terapkan pada pembelajaran di kelas saya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menerapkan sistem Among dalam pembelajaran, yaitu trilogi pendidikan, ing Karso Sungtolodo, ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Yang terakhir, memperhatikan faktor psikologi anak, latar belakang anak, keluarga, dan kemampuan awal anak. Hal ini dapat dilakukan melalui tes awal, baik itu kognitif maupun non-kognitif, untuk mengetahui minat belajar maupun hal-hal lain, sehingga nanti dapat dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.